ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é o pai. Zaman dahulu kala, ada seorang janda tua bernama Mbok Sarmi. Mbok Sarmi hidup seorang diri tanpa seorang anak yang menemaninya. Karena umurnya yang semakin tua, Mbok Sarmi merasa semakin sulit melakukan pekerjaannya, seperti bercocok tanam dan mencari kayu bakar untuk dijual di pasar. Dan hari-harinya selalu sepi. Ingin rasanya ia memiliki seorang anak yang dapat ia sayangi serta membantu meringankan pekerjaannya. Mbok Sarmi hanya diam dan pasrah dengan takdir yang diberikan dan menjalankan setiap pekerjaannya sendiri. Setiap hari biasanya, setiap sore Mbok Sarmi pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat hendak pulang, tiba-tiba muncullah buto ijo sang raksasa jahat. Buto ijo menghadang Mbok Sarmi. Dia meminta anak untuk Hai kau nenek tua, hari ini aku sangat lapar. Beritahu aku di mana anakmu, hai nenek tua. Sudah lama aku tidak makan anak manusia. Ampun buta ijo, aku hanya hidup sebatang kara. Aku tidak punya anak sama sekali. Tolong jangan sakiti aku buta ijo. Hai kau nenek tua, aku tidak akan menyakitimu, tapi sebagai gantinya kau tanamlah biji mentimun ini. Nanti kau akan memiliki satu orang anak. Hah? Apakah benar? Buta ijo akan memberikanku seorang anak. Terima kasih buta ijo. Tunggu, tapi ada syaratnya. Tunggu, tapi ada syaratnya. Ketika nanti anakmu berumur 6 tahun, berikanlah anak itu kepadaku, wahai nenek tua. Tanpa pikir panjang, Mbok Sarmi setuju dengan syarat buto ijo. Mbok Sarmi sangat senang harapannya selama ini bisa menjadi kenyataan. Ada satu mentimun yang berwarna kuning kehijauan dan bersinar. Ia sangat penasaran dengan timun tersebut. Kemudian, Mbok Sarmi memetik timun itu dan kembali masuk ke teras rumahnya. Mbok Sarmi membelah timun itu dengan hati-hati. Betapa senangnya dan terkejut Mbok Sarmi saat melihat bahwa isi mentimun itu seorang bayi perempuan dan sangat cantik. Harapan terpendamnya selama ini telah terwujud. Seorang anak yang bisa menemani di masa tuanya, dan Mbok Sarmi memberikan anak itu bernama Timun Emas. Pagi ini Timun Mas sedang bermain dengan Timun Mas. Tiba-tiba terdengar Timun Mas yang sangat keras. Itu adalah suara langkah kaki Buto Timun Ijo. Mas. Buto Ijo ingin menagih janji ke Mbok Sarmi. Mbok Sarmi
Sudah 6 tahun berlalu. Aku ingin menagih janjimu. Timun Mas belum siap-siap gitu Ijo. Kamu bisa kembali lusa nanti. Mbok Sarmi tidak sanggup menyerahkan anaknya. Malam harinya seorang petapa tua datang di mimpinya. Mimpi itu seperti kenyataan dan seolah petunjuk bagi Mbok Sarmi. Anak yang disayangnya memiliki kesempatan yang lolos. Jika kau ingin maka suruhlah Timun Mas pergi dari dengan membawa 4 biji, yaitu timun, jarum, garam, dan terasi untuk melawan dari buto ijo. Dengan mimpinya semalam, Mbok Sarmi menyiapkan 4 benda yang disuruh oleh petapa tua di mimpinya. Dia pun berpesan saat buto ijo mengejar, lemparkan benda itu satu persatu. Tiba-tiba sang buto ijo datang. Mbok Sarmi memerintahkan lari ke hutan. Buto ijo tahu dia telah dibohongi oleh Mbok Sarmi. Ia sangat marah sekali. Dan saat Timun Mas lari ke hutan, akhirnya Timun Mas pun berhasil kabur dari kejaran buto ijo dan akhirnya Timun Mas selamat dan kembali ke rumah Mbok Sarmi.